Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Denis Lasmono dari kelas 12/4. Kali ini saya bakal ngejelasin ke kalian apa itu Microsoft Word. Jadi mohon perhatiannya ya untuk kayak kalau misalkan ada yang tidak dimengerti bisa langsung ditanyakan aja kepada saya. Tapi saya akan dengan secara singkat menjelaskan apa saja alat-alat yang ada di Microsoft Word ini. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu bisa langsung tanya aja. Tapi balik lagi aku bakal ngejelasin alat-alat yang paling sering digunakan. Gimana tanggapan kamu mengenai kelas pada siang hari ini? Jadi menurut aku sih ini sangat bermanfaat ya, apalagi buat orang yang suka ngedit tugas, ngedit surat gitu. Apalagi aku juga waktu itu kan sempat menjabat di organisasi dan aku harus ngedit ini tuh aku sempat struggle kayak ukurannya berapa, fontnya tuh harus apa gitu kan. Tapi di kelas ini ternyata dijelasin banget nih, apalagi tadi Denis kasih ada PDF yang berisinya lengkap banget. Jadi lain kali kalau misalnya aku ngedit lagi aku tinggal lihat PDF-nya dari Denis. Bagus banget sih. Ya benar, aku juga kayak yang dari awalnya aku tuh nggak tahu gimana caranya, yang tadi aku nanya yang tentang header itu tuh aku bener-bener struggle banget di situ karena kayak pas udah kepencet tuh langsung ini gimana nih, gak bisa diapa-apain lagi gitu. Aku nggak ngerti cara kamusnya gimana, dan Denis tadi udah jawab gimana cara matiinnya itu. Untuk dari aku sih penjelasan Denis tuh benar-benar bagus dan kayak dia tuh paham apa yang dia dia paham dan dia kuasai gitu loh apa yang dia jelasin gitu. Jadi pas kita mau bertanya tuh dia paham langsung gitu ya, cepet jawab gitu. Jadi kayak gak mikir dulu, jadi kayak kita tuh dibawa untuk dia tuh paham gitu jadinya gitu. Itu dari aku sih. Terus juga kayak aku merasa kayak ini tuh sebenarnya bermanfaat banget karena kan orang-orang kan Untuk zaman sekarang ya. Iya, banyak apa-apa tiba-tiba sudah bikin Word, apa-apa sudah bikin makalah kayak gitu sih. Itu pasti betul banget kalau misalnya nggak tahu. Ya gimana? Apakah ada kesusahan pada mungkin bikin Word-nya gimana, terus kelasnya juga gitu? Sebenarnya sih overall ini gampang banget ya, gampang banget juga, terus kita lihat secara langsung karena kita pakai infocus juga. Tapi mungkin buat kesusahannya itu agak susah karena kita nggak langsung Praktek. ya. Oke. Karena yang kali kita harus pakai laptop langsung. Oke. Ya. Ada lagi? Mau coba? Kalau dari aku itu sih ini sih mungkin yang buat aku kurang jelasnya tuh sebenarnya bukan dari penjelasan dia gini, cuma dari walaupun aku pakai kacamata ya, tapi itu dari apa namanya, mungkin layarnya kurang besar gitu. Iya, betul. Karena tadi aku tuh kepikiran pengen majuin atau pengen mundurin supaya kelihatan lebih jelas. Jadi kayak enak gitu loh ngeliatinnya, kayak mana-mana aja sih yang harus dipencet atau yang dia lagi nge-highlightin gitu. Itu sih, cuman overall udah bagus banget sih. Penjelasan Inggris tapi udah bagus banget. Oke. Kita ngerti kok. Perkenalkan, aku Karisa dari kelas 11-9. Aku Adun dari kelas 2. Aku Marvel dari 11.5. Jadi di sini kita mau ngasih sedikit testimoni setelah belajar bersama Mr. Word bersama Kak Gendis. Kalau dari aku sendiri, aku itu lumayan kesulitan di bagian nomor surat. Sebenarnya bukan kesulitan, lebih ke gak ngerti gitu loh. Sebenarnya nomor surat itu dapat dari mana sih? Apa aja sih kodenya kayak gitu. Dan setelah dikasih tahu Kak Gendis, itu benar jelas banget bahwa ternyata kode surat di Delta itu seperti itu ternyata. Dan menurut aku jadi mempermudah aku juga nantinya.
Kalau dari Adun? Kalau saya sendiri tuh saya benar-benar nggak paham sama sekali kayak margin ini berapa, margin. Nah tapi setelah diajarin sama Kak Gendis, saya tuh paham kalau margin ini yang kaki 3, terus 3, bawah 3, yang kirinya 4 gitu. Dan hal detail-detail pun diajarin sama Kak Gendis. Nah kalau sendiri tadi Rafael, Nah, kalau dari aku sendiri itu aku paling bingung sama cara membuat stok surat yang benar karena aku tuh sering lihat di kayak apa sih namanya website ada beberapa yang berbeda-beda. Nah, tapi setelah diajarin oleh Kak Gendis, aku jadi tahu nih gimana stok surat yang benar. So, aku jadi tahu kayak tentang indentasi paragraf, tentang spasi paragraf dan sebagainya. Gitu. Mungkin sekian dari kita. See you. Terima kasih. Gendis itu sangat amat detail teman-teman. Aku sebagai anak organisasi sendiri kagum karena ilmu dia sebenarnya lebih luas daripada aku. Jadi kayak awalnya aku detail-detail kecil lupa, justru diingetin lagi sama Gendis. Terima kasih.